Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma-oma, opa, saudara-saudari yang ada di rumah sakit, yang sedang dalam perjalanan, selamat siang. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam batin kita yang paling dalam. Untuk menemukan kekuatan itu. Kekuatan yang sudah ditempa oleh pengalaman hidup. Entah pengalaman itu menyenangkan, entah pengalaman itu menyakitkan dan menjengkelkan. Tetapi apapun pengalaman itu membentuk sesuatu dalam diri kita yang paling dalam. Kadang kesenangan dan kemudahan hidup membuat kita gampang melempem ketika menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Kadang kemanjaan-kemanjaan membuat kita gampang angkat tangan dan lari ketika tugas, ketika salib, ketika tantangan menuntut komitmen, bahkan penyerahan diri dan sakit hati, kadang kita gampang menyerah. Kadang kesulitan-kesulitan sering kita omelin, marahin. Tetapi tanpa kita sadari, semuanya itu membentuk kita suatu karakter, suatu kekuatan. Itu yang bacaan hari ini ngomong soal kebijaksanaan. Ngomong soal sesuatu yang membuat kita tidak kalap. Kita dengar dalam bacaan hari ini, mereka ini pengiring-pengiring. Mereka bukan mempelai, mereka pengiring dari mempelai. Dan bagi orang Yahudi pada zaman itu, menjadi suatu pengiring itu mempunyai potensi untuk hidup dan masa depan. Kenapa? Karena pengiring-pengiring itu hanya dipilih gadis-gadis yang mungkin siapa tahu dengan menjadi pengiring bisa menemukan jodohnya. Ya, makanya pengiring itu penting. Makanya mereka harus berdandan secantik mungkin, sesiap mungkin. Tetapi lebih lagi saya yakin, kalau mau jadi pengantin, mau dapat jodoh, harus tenang dong. Jangan tidak dapat jodoh, kita lalu doa, marah-marah sama Tuhan, buat ini, supaya semuanya bisa jadi lebih cantik lagi, akhirnya menghabiskan banyak uang, banyak segala macam, bahkan marah-marah ketika sudah lewat. Semuanya ada waktu dan saatnya. Kalau memang punya jodoh, ya punya jodoh. Kalau enggak, ya terimalah bagian hidupmu. Pakailah masa waktumu itu untuk mendidik kemanakanmu mungkin, mendidik seseorang supaya ketika Anda tua atau menyiapkan uang yang cukup, supaya ketika Anda tua bisa masuk panti jompo atau ada orang yang menemanimu. Tapi kalau marah-marah, nanti ketika Anda tua mereka akan bilang, kau dulu masa muda uang juga kikir segala macam juga susah. Nah, makanya jalani hidup itu dengan tenang. Apapun yang kita buat dalam hidup, sehebat apapun kita jaga, gempa bumi pasti terjadi. Kegelapan pasti datang. Kita tidak bisa menolak bahwa kegelapan itu bukan bagian hidup kita. Dan kegelapan dan gempa bumi itu sering datang di saat kita merasa semuanya oke, semuanya aman. Seperti bapak mama yang sudah lihat anaknya yang gede-gede semua, sudah selesai kuliah, tinggal yang bontot ini. Jadi kalau bontot selesai, saya mau pensiun, lipat tangan, menikmati hidup. Kadang di saat itu justru sesuatu terjadi. Anaknya pulang bukan bawa ijazah, tetapi bawa ijazah yang lain. Sebuah hidup dalam kandungan. Dunia runtuh, hancur. Mau pergi doa tidak? Dari sebelumnya, ketika semuanya aman dan baik, kalau pergi gereja, baku bilang, saya yang pergi nah, kau tinggal di rumah. Kalau undangan cuma satu orang. Berebutan siapa yang harus tampil. Sebelum kejadian, kalau pergi gereja, duduk di bagian paling depan. Tapi ketika sesuatu terjadi, meski semua orang belum tahu, kita lalu, kalau pergi gereja, duduk paling belakang. Sebelum berkata akhir, sudah ngeloyor pergi. Nanti kalau ketemu teman, dia tanya, gimana anakmu? Gimana ini? Saya mau jawab apa? Pergi pesta sekarang biar di samping di rumah tetangga. Kau saja yang pergi deh. Saya di rumah aja. Malu kalau orang tahu kayak begini. Kita marah terhadap diri dan banyak kali menjadi pahit dan getir
sehingga mulut kita teramat tajam sampai menyakiti orang-orang di seputar kita. Pengalaman itu dialami juga oleh para rasul. Mimpi begitu tinggi, hari Minggu Palem, Hosana putra Daud, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Wah, itu sebentar lagi saya akan jadi raja. Sebentar lagi ini hitungan hari saya pasti jadi raja. Sudah pokoknya mayoritas berdasarkan investigasi penelitian 43% kah, 50% kah, gitu. Jadi pokoknya kemenangan itu sudah ada. Hari Kamis Putih masih makan sama-sama. Ini cuma hari. Sabtu dini hari Yesus ditangkap. Mau kemana? Mau kemana? Apa yang mereka buat ketika seluruh dunia mereka hancur? Ketika apa yang mereka rencanakan dan cita-citakan habis. Ketika mempelai sudah ada di situ, tidak ada lampu. Minyak tidak ada. Apa yang harus mereka buat? Mengunci diri, wajib. Kita wajib mengunci diri ketika kita berada di titik itu. Karena pada titik itu, kita gampang marah. Kita gampang tersinggung. Dan sering kali di saat itu, kita mengucapkan kata-kata yang sering kita simpan supaya orang tidak tahu. Dan kata itu sangat menyakitkan ketika didengar. Dan kata itu akan selalu diingat-ingat meskipun dunia sudah damai. Makanya jaga baik-baik mulutmu di saat Anda mengalami kegelapan dan goncangan seperti itu. Ketika Anda kehilangan momen menuju ke takhta, kunci diri. Sebentar, tenangkan hatimu dulu. Tenangkan hati. Jaga mulut baik-baik. Masuk dalam kamar. Bukan kemana-mana cari ngamar tempat lain. Banyak orang tuh pergi ngamar tempat lain. Makanya masuk dalam tempat tambah gelap dan tambah gelap. Gak boleh. Kamarmu. Karena kamar itu tempat di mana Anda biasa nangis sendirian. Di mana seluruh dunia tidak tahu, cuma kamarmu tahu. Di situ istirahat. Tapi para rasul bukan hanya dalam kamar sendirian, tetapi dengan mereka yang terluka bersatu sama lain. Bersama para rasul-rasul. Mereka yang seiman dengan dia. Dalam situasi seperti begitu, carilah komunitas komunitasmu. Komunitas berimanmu. Di mana Anda merasa bisa merasa tenang dengan mereka. Di mana Anda bisa bercerita tanpa pernah takut bahwa luka atau ceritamu akan diceritakan kemana-mana. Anda harus punya komunitas seperti itu. Biasa tuh kalau lagi tengkar sama suami, sudah pada titik pingin cerai. Biasa ada telepon masuk, ada WA masuk. Dari siapa? Mantan. Dan mantannya itu bilang, "Weh, saya lihat kau tadi di gereja tuh cantik sekali ya. Baik, bagus loh. Kau berubah, bagus loh." Sementara yang di rumah marah-marah. Biar dandan cantik-cantik juga tidak dilihat. Hanya kalau mau dandan, kalau mereka berdua saja. Pokoknya dandan tidak boleh seluruh dunia tahu. Sementara yang di sini begini. Tiap kali model begitu. Tiap kali dan Anda akan ketemu dengan orang-orang yang sudah cerai dan sementara dalam proses cerai. Bird of the same feathers flock together. Kutub senama tarik-menarik. Kutub tak senama tolak-menolak. Hukum Archimedes. Lukamu di mana, Anda akan ketemu dengan orang yang luka yang sama. Hati-hati. Sesepi hatimu, luka hatimu, ketemu dengan orang yang luka yang sama. Apa yang terjadi? Anda tahu sendiri toh. Jangan senyum-senyum depan televisi, jangan senyum-senyum sendiri. Nah, begitu, Anda tahu apa yang terjadi. Kesepian demi kesepian akan membuat kita lebih jauh lagi. Mereka bukan hanya berkumpul bersama dengan saudara seiman, tetapi mereka menemukan sesuatu, kekuatan. Apa? Ekaristi. Mereka berkumpul bersama dengan selalu memecahkan roti. Ekaristi harus menjadi tempat pelarian kita.
Karena pada saat itu, yang terjadi bukan pikiranmu yang capek, tapi jiwamu yang capek. Karena seluruh pengorbananmu untuk satu langkah menuju mahkota, tetapi semuanya porak-poranda. Jadi yang capek itu jiwamu. Dan jiwa yang capek hanya bisa ditenangkan, didamaikan oleh Ekaristi Kudus. Makanya lebih seringlah terima komuni kudus. Jangan lari. Jangan ada misa, saya tidak deh. Atau duduk di paling belakang sana. Kalau perlu depan altar. Layani Tuhan. Biar Anda tahu Anda tidak sendirian. Yang keempat. Mereka itu bukan hanya memecahkan roti. Tapi dibilang pada saat Pentakosta Maria juga hadir. Berarti pada saat itu Maria juga hadir. Pada saat itu biasanya doa mengalir. Sebelum kejadian itu doa mengalir. Allah Bapa yang penuh kasih. Segala macam doa. Entah bahasa roh, bahasa apa, semua keluar lancar. Tapi ketika kejadian itu terjadi, apa yang terjadi? Baru keluar Allah, air mata keluar. Blank. Malas doa. Satu-satunya doa yang dibilang, yang ditunjuk yang bisa buat kita tidur nyenyak. Doa rosario. Ini dua kekuatan gereja Katolik. Ekaristi sama rosario. Sekarang semuanya mau jalan pintas. Rosario yang 50 jadi 3, jadi 9, jadi macam-macam. Dan kita suka karena nanti saya mengantuk. Tapi pernahkah Anda doa rosario lagi dalam posisi tidur? Makanya doa rosario itu mendingan jalan dah. Jangan dalam posisi tidur berdoa rosario. Karena pasti tidur. Karena pasti. Tapi kalau sering toh kita doa rosario lagi doa, tiba-tiba kita tertidur. Begitu kita sadar, kita pikir perasaanku tadi itu saya baru peristiwa kedua deh. Tapi ini kok sudah mau selesai. Karena ternyata ketika kita tidur itu rupanya kita ikut doa, jalan doa terus. Makanya dibilang dalam kitab suci, ketika kita tidur, roh Allah yang berdiam dalam dirimu akan berdoa. Makanya doa rosario. Karena cuma doa rosario dan peristiwa-peristiwa hidup Maria akan membawamu merasakan bahwa Maria itu hadir. Tuhan itu hadir dalam seluruh peristiwa kitab rosario itu. Ini yang saya bilang kebijaksanaan gereja. Kebijaksanaan yang kita punya. Gereja sudah membuat begitu banyak untuk membantu kita supaya bertumbuh dalam kebijaksanaan. Membentuk komunitas-komunitas, entah wilayah, entah rukun kering, apapun namanya. Tapi semua komunitas macam-macam dibentuk. Supaya kita bisa merasa supaya kita bisa merasa diterima. Supaya kita bisa merasa tidak sendirian. Makanya jagalah komunitasmu. Jagalah imammu juga ya. Jangan imam sudah kerja keras, kita cita-cita lagi. Padahal cita belum tentu benar. Kadang kita pergi doa, bukan pergi siap hati untuk ketemu sama teman. Kita pergi bergosip. Janganlah. Itu bagaimana komunitas? Itu komunitas menjadi komunitas pendukung. Pakailah momen untuk Ekaristi itu, pergi misa. Pergi misa, kita sudah alami betapa rindunya kita menerima komuni pada saat COVID. Sekarang ada misa 4-5 kali. 3 kali hari Minggu, 1 kali hari Sabtu. Kadang sudah misa depan rumah juga kita malas pergi. Ada banyak alasan. Pergi pesta, biar mau hujan lebat, pasti pergi. Tapi kalau pergi gereja, tunggu dulu dah. Padahal itu yang memberi kekuatan pada jiwa, ketahanan pada jiwa. Supaya ketika Anda mengalami kegelapan, Anda kuat dan teguh. Semoga ketika Anda mengalami itu, Anda tidak cari kemana-mana. Anda cari. Karena semua peristiwa-peristiwa kegelapan, kekurangan minyak akan membawa Anda berhadapan dengan diri dan menemukan apa sebenarnya yang membuat saya tetap move on, tetap jalan. Ketemukan itu. Dan itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa didapat dari nasihat segala macam orang. Tapi itu didapat dalam diri kita. Dalam lubuk hati kita paling dalam. Kalau kita ngomong kebijaksanaan, kita ngomong Tuhan sendiri.
temukanlah Tuhan itu. Lebih-lebih di saat tidak ada minyak. Di saat semua orang mempersalahkanmu. Di saat Anda merasa Anda tidak punya siapa-siapa. Jangan kemana-mana. Ada altar Tuhan yang senantiasa ada. Tidak pernah pergi, tidak pernah dipindahkan, selalu ada di tempatnya menantikan kedatangan Anda. Tangan Tuhan yang mengulurkan berkat selalu terulur. Tinggal Anda mau pasang kepala di bawah tangan itu untuk menerima berkat, atau Anda pergi. Apapun Anda, siapapun Anda, apapun yang Anda buat, tapi ketika Anda datang ke tangan di bawah kaki tangan Tuhan, Anda pasti akan menemukan berkat, pengampunan dan kasih sayang. Tuhan memberkatimu, Tuhan menguatkanmu.